Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berhentikan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima Duta Besar Arab Saudi. Polres Ponorogo menggelar patroli sebagai antisipasi balap liar dan knalpot brong. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 7 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi secara tidak hormat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang Anwar sebagai hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2023 yang berlangsung di Hotel Borobudur. Rakorbin SDM Polri menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sumber daya manusia Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun di Polda jajaran. Pada acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meluncurkan Presisipreneur Expo dan Hugeng Corner. Staf Sumber Daya Manusia Polri mengadakan Rakorbin untuk PNS dan SDM Polri pada Selasa 7 November 2023. Kegiatan ini bertempat di Hotel Borobudur Senayan. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri serta 305 peserta dari PNS dan anggota Polri yang mengikuti kegiatan secara daring.
Rakorbin SDM Polri tahun anggaran 2023 bertemakan mewujudkan SDM unggul Polri presisi untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Pada acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncurkan Presisipreneur Expo dan Hugeng Corner. Kapolri juga memberikan pin emas kepada beberapa tokoh masyarakat sebagai bukti apresiasi Polri terhadap kinerja tokoh masyarakat. Kapolri juga memberikan apresiasi kepada personel Polri yang sudah menangani KKB di Papua dengan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 3 orang personel. Dalam acara ini, ASSDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai stakeholder, diantaranya Yayasan Dharma Eka Cipta Wijaya untuk program beasiswa pendidikan dan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk penyediaan unit rumah susun bagi pegawai negeri Polri. Karo Psikologi SSDM Polri Brigjen Pol Kristiono menjelaskan bahwa acara Rakorbin ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari para SDM baik dari Mabes Polri maupun Polda agar bisa bekerja menjadi lebih baik lagi. Brigjen Pol Kristiono juga menjelaskan bahwa Presisipreneur dapat menjadi alternatif wirausaha untuk para anggota yang sudah pensiun. Tentunya seluruh fungsi dalam arti fungsi SDM antara lain di situ baik mulai dari rekrutmen pengadaan, kemudian pendidikan latihan, pembinaan karir maupun pengakhiran, perawatan dan pengakhiran sampai pensiun. Nah, itu makanya pada akhir kegiatan juga kita berikan di sini ada Presipreneur, ini adalah bagian untuk memberikan alternatif second karir setelah masa polisi habis, pensiun bisa untuk menjadi wirausaha. Pada kegiatan selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau acara Presisipreneur Expo sebagai wadah bagi para anggota Polri yang sudah purna tugas untuk berwirausaha. Dari Jakarta, Jelantita Baskara dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.